Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Iin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi minggu kemarin. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Simak video ini sampai selesai, rangkum di buku catatan kalian, dan jangan lupa like video ini, kemudian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai presensi pertemuan hari ini. Isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi 1. Akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. 2. Ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. 4. Akhlak karimah, yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. 5. Tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. 6. Syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan muamalah. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan 40% lainnya membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, akhlak dan kisah teladan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sederhana pula, sehingga dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan, guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. 1. Membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya,
karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi batu ujian. Maksudnya apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar, sebaliknya apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. 1. Segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikitpun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. 2. Segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. 3. Segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas. Meskipun demikian tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran, setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mengalami kegagalan, bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. 4. Segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu, Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar, mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar. Sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Sekian pertemuan pada hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Al-afwu minkum, ihdinas sirotol mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.